saksi juga sudah ada. Loh, mau siapkan aja saksi 10 juta, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan kamu. Oh, emang penyanyi itu teman-teman, emang penyanyi di sana. Biarlah dia menyanyi dengan lagu-lagunya, dengan goyangan-goyangannya, hidup bersama suaminya yang baru, nggak ada masalah. Karena sudah bersuami. Tapi kalau sudah kesini lagi nanti aduh ribut lagi masalahnya, ya kan? Gitu. Ada juga orang yang memanfaatkan ini, ngomong dong. Nggak perlu sebenarnya ngomong tuh. Mantan tuh buang jauh-jauh, ya nggak perlu ke laut lah, agak-agak sih, ya. Begitu. Kita juga lihat-lihat dulu, kenapa jadi mantan? Pria yang salah atau wanita yang salah? Saya tidak menyalahkan. Kalau sudah jadi mantan itu usdek, urus dewek. Begitu loh, ya teman-teman ya. Sambil kita dengerin sedikit untuk bahasa saya, teman-teman, untuk bahasa saya, ya. Karena teman-teman nggak mau naik, kalau nggak mau naik terus saya ngomongnya pakai apa kalau nggak pakai ini, ya kan? Kecuali kalau teman-teman yang dari Banyuwangi, ayo sini. Ya oke lah, kita bisa cerita dikit, gitu. Saya ganti kacamata dulu ya, agak silau. Tar ya. Nah ini nggak silau nih. Selamat siang, ayo Banyuwangi mana yang dari Banyuwangi nih? Dari Banyuwangi mana? Mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Banyuwangi teman-teman. Kelihatan begitu mantan pengen pansos lumayan promo ya. Maria Opa Surabaya. Terima kasih Surabaya ya. Ayo kita. Sekarang saya tanya lagi. Tengah waktu dihubungi tahun bisa dengan Reza, ya, terus berapa lama dia menikah lagi? Nah, nih di sini dia ngobrol nih. Tenggang waktu nikah dengan Reza, kemudian sekarang sudah nikah lagi, sudah berapa lama lagi gitu. Maksudnya nikahnya dengan Reza dengan ukuran pisahnya itu sudah sekian lama. Gak penting. Nikahnya kalau 3 bulan, sekarang sudah 1 tahun, ya nggak. Nikah itu gak penting karena ukurannya gitu. Oke ya teman-teman ya, kita mantan gak punya malu. Ya itulah teman-teman. Bukan kita nggak mau apa enggak. Jangan sekarang gitu loh. Jangan sekarang. Nanti aja. Sabar gitu. Biar ini satu-satu selesai dulu. Kan? Ini foto juga banyak tersebar. Ini foto ini dari dia. Karena yang pegang foto tuh pasti dia. Pasti, tapi nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Karena itu nikah itu nggak ada masalah. Namanya nikah, mau muda mau tua nggak ada masalah nikah itu. Yang repot tuh kalau seling preng, nah itu yang repot. Seling preng di foto, nah itu yang repot, ya nggak? Ya, padahal awalnya dia nggak mau dilibatkan, tiba-tiba dia muncul buat berita. Nah, karena itu mungkin merasa bahwa ini panggung nih, mungkin ya kan, mungkin. Kita dengerin ya, teman-teman dengerin karena saya nggak bisa ke ini ya, teman-teman ya, nggak bisa ke sorot ya. Tadi ada pesanan itu dibilang apa tuh tadi dibilang pelanggaran. Kita dengarkan aja ya. Prahara keluarga Denada belakangan ini semakin melebar kemana-mana. Terlebih, usai kemunculan seorang wanita bernama Dini Kurnia, penyanyi dangdut asal Banyuwangi, yang menagih tanggung jawab dan pengakuan, pasca mengeklaim sebagai mantan istri, sekaligus... Tuh teman-teman ya, muncul mantan istri ngeklaim, aduh, itu mah nggak perlu didengar. Kenapa saya katakan nggak perlu didengar? Mantan tuh sudah selesai teman-teman. Yang kita bicarakan ini anak kandung sekian tahun, mantan mah nggak selesai. Ya, anggaplah kita singgah ke rest area, udah. Begitu udah ke kamar mandi, udah selesai, udah lupa kita. Gitu ya teman-teman ya. Terus ibu dari anak biologis Reza. Ini juga masih diragukan ya teman-teman, ya kan? Nah, anak kah, tidak kah, saya tahu ya. Saya lewatin aja ya teman-teman, saya ngomongin dari sini aja ya.
Males aku. Kami pun sudah memberikan catatan yang sudah saya berikan di 13 yang lalu itu bahwa memang istri yang tidak mau melibatkan diri ya. Tuh ada tulisannya nih dari mantan istrinya. Saya sudah selesai, tidak usah dilibatkan. Kalau ada saya sudah selesai kemudian dia melibatkan diri, ya nggak punya malu ya. Ini Om John ya. Ya, Om John. Om John, ini Om John. Ya. Bukan apa kalau dia berumur. Saya sudah selesai, tidak usah dilibatkan. Oh, tuh. Ya kan? Kalau masalah ini udah selesai dia, nggak perlu lah. Yang sekarang itu kan anak, yaitu Reza ke Denanda. Bukan main-main teman-teman. 24 tahun. Itu yang jadi masalah. Kalau mantan istri, mantan anak kan banyak juga yang mantan-mantan adem-adem aja. Ada yang mantan-mantan tuh pergi ke luar negeri, ada yang mantan pergi ke sana, mantan pergi adem-adem aja, gak ada masalah. Yang masalah ini yang begini ini, kalau mantan ributnya ngapain? Lu ya lu. Gitu loh. Oke. Bang Amar juga sudah selesai kah Bang? Udah kayaknya udah dibawa ke ini, ke Nusa Kambangan. Kita dengerin. Muncul yang tidak terjadi pengakuan bahwa anaknya kan bukan anaknya kan enggak. Pengakuannya satu namanya Aldan Rizky Rosani. Dia tuh sendiri namanya Al Reza Rizky Rosani. Soalnya Dini sendiri yang sebelumnya itu sudah meminjak Reza, saya jangan dilibatkan. Agak kencing dikit ya teman-teman, agak kencingin ya. Ini bener. Apa teman-teman tak kasih lihat? Tapi nggak bisa, ini tadi pelanggaran. Buktinya ada di tak tunjukkan tadi itu. Saya sudah jangan dilibatkan. Soalnya kenapa kok sekarang dia minta melibatkan diri? Itu kan Nggak dilibatkan malah melibatkan diri ya. Lucu ya teman-teman ya. Dia sendiri aja bilang jangan dilibatkan, ucuk-ucuk kok muncul. Nah itu ya nih, masalahnya di situ. Nah ini, kita dengarkan aja ya, lucu nih. Pokoknya kawan-kawan dari sini nanti akan bisa menilai. Buktinya kalau konkret tanggal berapa itu dimutuk. Tanggal berapa? Kalau catatannya itu ternyata sebelum terjadi operasi pers itu, dia sendiri yang meminta. Tuh teman-teman, jadi chat-chatan itu sudah jauh sebelumnya teman-teman. Kalau dia ngechat seperti itu artinya dia nggak mau ikut kan? Nggak mau ikut kan? Nggak mau ikut. Tapi kalau nggak mau ikut gimana? Oleh karenanya, Ronald Armada pun melayangkan tantangan balik, di mana bila diperlukan, Ronald tak akan segan untuk menggugat Dini agar hak asuh anak jatuh ke tangan Reza. Tuh justru nanti kalau ini dia muncul kembali atau apa akan digugat ini. Dia nggak apa-apa. Nah ini biasanya yang begini-begini dimanfaatkan teman. Siapa yang memanfaatkan? Para pengacara di sana. Halo Pak pengacara yang di sana. Mungkin Pak pengacara nambah-nambahin juga. Akhirnya makin ke sana. Ya teman-teman di sini saya juga akan semakin kuat untuk menyuarakan. Karena yang saya suarakan di sini beda urusannya. Kalau yang tadi itu urusan mantan, kalau yang ini urusan anak kandung dan ibu kandung. Jelas jauh teman-teman. Jauh kan? Ya jauh dong. Ibu kandung. Ingat teman-teman. Ingat ya. 26 tahun bukan waktu yang lama. Kalau ada masalah mantan bawa anak itu banyak tuh berita-berita, banyak masalah mantan. Yang sudah rame-rame di media, di televisi juga banyak masalah mantan loh ya. Tapi yang jadi masalah adalah anak kandung dan ibu kandung. Itu ibu dicari bapaknya dong, Reza anak siapa, darah daging siapa. Gitu. Wanita hamil pasti ada bapaknya. Oh iya pasti ada. Yuli Keke. Jangan mau bertanya itu langsung pada poinnya, jangan.
Jangan, sabar dulu, ngaku dulu, pelan dulu, pelan dulu. Gitu. Ini langsung to the point lah terus akan gitu. Ini 24 tahun loh, butuh buka-buka buku loh. Sampai kan langsung mau twing bapaknya. Aduh. Sabar dulu, sabar ya. Lantas seperti apa penjelasan Ronald terkait hal tersebut? Itu lucu itu nanti. Ini tambah lucu itu nanti. Banyak buktinya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong ya. Manajernya sendiri sudah ngomong ya. Manajernya Dini sudah ngomong. Itu kan pendangdut dulu, penyanyi dangdut itu mesti ada manajernya ya. Ini sudah ngomong. Dengerin. Kalau sini itu gak betul ya ngomongnya. Itu makanya kalau di masa di sana nanti Reza sekarang sudah alhamdulillah ya netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Dia bisa mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu Dini yang minta dan dilipat karena anaknya prestasi. Itu Dini sendiri yang minta. Iya Pak, di mana-mana juga wanita hamil pasti ada bapaknya dong. Iya, kadang-kadang juga ada yang 10 bapak, tapi kan nggak tahu yang mana bapaknya, itu kadang-kadang. Tapi sabar dulu. Mari ya Opa, bah di sini kalau mau di-up masalahnya sama Reza, netizen pasti akan korek-korek habis kasusnya. Oh iya, aku udah bilang, habis ini tuh pasti akan ada hal-hal yang lain. Benar kan jadinya? Iya kan, benar. Yo, Sekarang besok akan dapat perjuangan untuk dicabut itu. Sudah semua kita persiapkan. Jadi saya lewati aja ini karena ini ada namanya Dini itu saya lewati aja, nggak penting. Apalagi telah berhembus pula sebuah kabar yang menyebut pernikahan mereka kandas karena adanya pengkhianatan cinta yang diduga dilakukan oleh Dini. Tuh, teman-teman, tadi ada namanya pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Dini. Iki ceritanya janjane piye, nek iki bener nanti saya akan suarakan betul itu. Sampai betul-betul rontok gitu, teman-teman. Bener. Ya, saya tidak tahu ini sekarang ini saya belum mau tahu masalahnya. Nah, tapi kalau saya sudah tahu, ya apa boleh buat, ya kan? Saya akan buat rontok ini ya. Iya, bener nih. Oke, ini tunggu dulu. Widuri RHH. Buka saja semua, penuhin permintaan gereja. Dia berhak tahu semua hal termasuk bapaknya. Iya, tapi dengan step by step. Gitu ya, step by step. Sabar dulu. Atau saya buka nanti dulu. Sudah ada yang DM saya. Mas Mr. G, jangan asal jeplak katanya. Oh enggak apa-apa, orang jeplak punya dasar. Kita dengarkan. Lantas seperti apa jawaban kedua belah pihak terhadap isu penyebab perceraian Dini dan Reza? Iklan ini teman-teman. Tuh, sudah mulai terbuka ini. Nanti kalau sudah terbuka, apalagi namanya wartawan, itu pasti kalau ada yang belum puas, dia kejar terus itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena nanti pada akhirnya akan jatuh sendiri. Begitu teman-teman. Ternyata tidak terkait dengan pelakon. Muri ujungnya uang. Ini nggak akan dapat apa-apa ini. Cuman dapat tenar aja masuk di media-media. Cuman dapat tenar aja. Tapi nggak dapat kalau namanya ujung-ujungnya uang. Dia nggak akan dapat ini. Nggak akan dapat. Udah selesai. Kenapa? Mantan. Gitu ya, mantan. Oke, kita dengarkan lagi. Jadi panjang lebar ya masalahnya. Itu dia. Makanya kalau kita bahas ini tidak akan habis-habis. Karena ada terus tiap harinya ya teman-teman ya. Mario Pak, makanya ada orang istilah Gusti Rasare ya ini. Yo, Gusti orang, no. Gusti Orasare ya. Kita dengerin yo. Sebentar ini aku sambil ngudut teman-teman. Dapatnya nanti malah dirujak netizen. Pastilah kalau netizen tuh pasti. Tahu kan yang namanya mantan. Beda kalau anak kandung dengan ibu kandung tuh beda. Namanya mantan lu udah selesai.
Ya, kalau mantan udah selesai. Apakah you yang salah, apakah gue yang salah, nggak masalah. Yang namanya mantan selesai, ya kan? Yang tidak mantan itu anak sama bapak, anak sama ibu. Kalau istri sama suami itu ada istilah mantan. Kalau sudah mantan artinya usdek, urus dewek-dewek gitu. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan istri, ada. Kalau sudah mantan istri, mantan suami, ya udah itu usdek, urus dewek-dewek. Begitu teman-teman ya. Kita dengerin dulu ya. Itu maksudnya aku. Kalau untuk alasan pergi, Nggak usah ngomong kamu. Kamu sudah salah semua. Ya, ini namanya Dini. Aku pun, walaupun dia datang sama saya itu, udah pasti saya nolak teman-teman. Udah pasti. Kita dengerin yang lain aja. Pak, mengingat pekerjaan Resa sebelumnya. Namun di lain sisi, pihak Dini menyebut Resa hanya memberikan naskah pada masa-masa awal perceraian mereka. Resa lagi live. Ya nggak apa-apa Resa live, tapi kan nggak diajak ngobrol. Resa paling jualan apa-apa gitu. Ya nggak? Atau Resa lagi live apa nih? Miss. Resa lagi live apa? Dini pansos bang. Iya pansos, makanya aku skip. Nah itu namanya pansos begitu itu. Ketika ada orang lain rame, muncul dia. Ada paket cupang di rumah, Pi. Di mana? Nggak ada itu. Coba kirimkan ininya, kirimkan paketannya. Aku barusan buka paket nih. Nih, paket. Nih. Ini juga ini paket. Saya belum buka. Ya. Saya buka sekarang nih. Kemudian teman-teman ada anak saya itu muncul nanya-nanya tuh. Repot sudah kalau ada anak. Saya itu paling kalah dengan anak. Nah ini bukunya ini buku. Saya beli buku ini teman-teman ya. Ini ada anak saya di situ. Resa lagi live apa Resa? Lagi live penjelasan atau live ini? Live jualan. Ini bukunya yang satu ini judulnya apa nih? The Manipulative. Oke. Yang kedua The Secret of Power. Oke. Enggak lagi live apa? Live say hello. Oh, say hello aja. Yang ketiga nih psikologi. Ya, ini buku-buku saya teman-teman ya. Ayo teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Ini kok masih lambat teman-teman. Lama-lama saya belikan mesin semua ini teman-teman semua ini. Ya, reda lagi live-nya. Oh, reda lagi. Oh, live sendiri. Ya kalau live sendiri nggak ada ceritanya, percuma. Dia nggak akan suara itu. Kita dengerin aja dulu sebentar. Sedang untuk beberapa tahun ke belakang, naskah itu sudah berhenti tidak lagi mengalir. Heboh banget lu. Nggak apa-apa. Lu pindah aja, nggak usah kesini supaya lu nggak heboh. Lu pindah aja. Gitu kan maksudnya kan? pastinya Oleh lagi nanti internal government. Keterangan palsu. Tapi kan nanti. Karena ini hubungan dengan damai. Kalian sendiri kan terjadi ngomong. Jadi kalau naskah saya sendiri sudah membuktikan bahwa sudah memberikan naskah sebatas kapasitas kemampuannya dia secara finansial. Ya. Gajinya rasa sendiri kan sudah diberikan udah ini kok. Sudah diberikan, ternyata gajinya sudah diberikan juga. Ya sesuai dengan kemampuannya lah. Masa gaji toko kelontong minta jadi juragan kan nggak mungkin. Ya kan teman-teman. Menepi dari sengitnya silang pendapat yang ada, kedua belah pihak pun tak lupa.
untuk memberikan pesan kepada satu sama lain. Di mana Ronald Armada menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan Dini atas pentingnya kejujuran dan kembali menegaskan kesiapannya menghadapi perkara apapun yang nanti datang menyapa. Sebaliknya, pihak Dini memilih untuk mengirimkan doa kepada Resa agar pria berusia 24 tahun itu dapat segera menemui titik terang dari perjuangan mengejar pengakuan tertulis dari Denada. Yang Ya itu aja, ya itu aja, nggak usah ada lain-lain. Kamu nggak muncul nggak apa-apa. kepada saya, kepada keluarga saya. Nggak ada urusannya keluarga. Sama saya juga familiar. Bukan saya nggak pernah coba Dini. Mau kita makan baru sekali tuh. Kenapa tiba-tiba itu muncul? Karena saya yakin Dini kamu pasti akan yang mengganggu. Ya, saya sudah pasti, Bang. Saya juga bilang, pasti ada di sana pengacara-pengacara pinggiran lah, pengacara-pengacara yang, ya maksudnya, yang menunggangi itulah, untuk bersuara. Siapa lagi kalau bukan pengacara yang buat perkara begini itu pengacara? Nah, abang harus cari nih, apa masalahnya, latar belakangnya. Siapkanlah bukti-buktinya. Kalau perlu, tes anak siapa itu sebenarnya. Begitu. Kalau laki-laki itu biasa, Bang. Laki-laki biasa. Tidak ada namanya mantan anak, Bang. Yang ada itu mantan istri. Kalau sudah mantan istri, sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Kalau sudah selesai artinya ya sudah usdek, urus dewek-dewek. Yang satu di sana, yang satu di sana, itu tidak ada urusan. Begitu. Ada teman saya itu sampai 13 tahun. Sudah mantan. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Mau mantannya dapat apa kayak, mau mantannya sini dapat apa. Nggak masalah karena mantan, Bang. Itu masalahnya. Ya kan, Bang? Jadi abang siapkan aja nih. Kita berantas yang begini-begini. Begini, Bang. Kalau namanya mantan, itu ada. Ya, mantan istri. Tidak ada yang namanya mantan anak, mantan bapak, itu nggak ada. Jadi abang terus berjuang. Nggak ada urusannya itu. Betul nggak, teman-teman? Nggak ada urusannya. Kalau perlu nanti netizen sini, netizennya grup ya, netizen grup Mr. Z, akan serbu, Bang. Tenang aja, Bang. Ya, akan serbu. Kita melihat dari fakta kok, Bang. Fakta yang sebenarnya seperti apa. Gitu. Kita lanjut lagi. Tinggal dikit ya, teman-teman bisa naik, bisa ngobrol-ngobrol. Dari Banyuwangi terutama nih. Ayo, atau yang kenal minimal, ayo ya. Terus sebab Resa masih terlalu kecil untuk tahu itu anak siapa. Sebab nikah tahun 2022, sekarang anak 6 tahun. Loh, kalau 2022 itu sampai sekarang tuh anak 4 tahun. Kenapa bisa anak 6 tahun? Nah ini masalah. Itu, Bang. Katanya itu nikah siri, Bang. Aku nggak tahu ya, teman-teman ya. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah ngurusin nih. Teman-teman coba tanya dulu, nikah siri atau nikah sorok, itu saya nggak tahu. Betul-betul saya tidak tahu. Tapi kalau teknis ya, teknis hukum keluarga dan sebagainya saya tahu. Tapi kalau nikah siri atau enggak, dipastikan dulu ya, dipastikan dulu. Kalau nikah siri itu nasabnya ke ibu, udah pasti itu. Ya, kalau nikah siri. Karena apa? Nggak dicatat tuh. Ya, nggak dicatat. Begitu. Tes DNA, Bang. Nanti, kalau ingin pembuktian, nanti tes DNA. Gampang tuh. DNA-nya kan nggak akan kemana-mana. DNA itu dari mana-mana bisa diambil kok. Ya, tergantung Resa kalau itu, Bu. Bukan saya ya, Resanya. Resanya merasa di apa namanya, apa tidak, kan begitu. Resa lagi live di Jakarta. Iya, saya tahu. Tapi live-nya cerita ini enggak? Cerita tentang begini enggak? Kalau enggak jadi sulit gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Tinggal sedikit nih teman-teman ya, tinggal sedikit ya. Persiapan naik ya teman-teman ya. Hanya kalau kamu mau minta apa, ini mantan suamimu ini sekarang sudah punya rezeki, insya Allah ya. Juga sudah bisa
mengambil adan nanti kalau nanti abang ini bisa membuktikan ternyata nanti ada sikap-sikap nanti yang terbaik ya, jadi kemudian hari pasti akan terbukti itu nanti, dan itu jadi alasan untuk mengalihkan hak asuhnya ke Nesa. Nih ada Maria Opa, saya suka suara Dini sebenarnya. Saya nggak tahu ya, tapi ini saya bacakan saja. Saya suka suara Dini sebenarnya. Dia nyanyi powerful, tapi setelah masalah ini saya jadi hilang respect sama dia. Maria Opa, saya juga penyanyi Maria Opa, full juga saya. Ya, penyanyi full juga. Kenapa kok saya nggak di ya, kereta malam itu, nah, itu full itu. Gak cerita, cuma netizen nanya-nanya mantan istrinya. Oh, aku nggak tahu itu apakah nikah siri atau nikah apa nggak, saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Resa nikah tahun 2022, kok anak umur 6 tahun. Nah, lucu kan? Coba lucu kan itu, coba gimana itu? Mana mungkin? Nah, saya nggak tahu ya itu ya.